Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Sembako Kembar. Di video ini saya mau membahas 5 poin mengelola keuangan sembako atau kelontong agar berkembang ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe ya. Jangan lupa like, share, komen. Oke, kita lanjut ke video yang akan saya bahas ya. Di sini karena kan mengumpulkan uang itu lebih susah daripada menghabiskan uangnya atau menghambur-hamburkan uangnya ya guys. Maka dari itu kita harus kerja keras dan sungguh-sungguh. Namun kadang kita menghabiskannya itu mudah banget ya, hanya sekejap. Jadi langsung aja ya, 5 poin mengelola keuangan sembako. Yang pertama, catat pengeluaran dan pemasukan. Karena pengeluaran dan pemasukan itu sangat penting ya. Catatan pengeluaran sehari-hari kayak gitu kan. Contohnya misalkan hari ini penghasilan berapa, terus berapa persen yang harus kita ambil keuntungannya, nah itu disisihkan. Kita sisihkan, terus belanja hari ini ke toko berapa, bayar sales berapa, bayar yang nitip-nitip dagangan berapa, itu harus kita catat gitu ya. Itu juga harus kita pisahkan, harus kita perhitungkan. Nah, dan yang kedua adalah pisahkan uang pribadi dan uang pribadi dan uang usaha. Itu poin ya. Karena uang pribadi apabila dicampur aduk dengan usaha maka akan berantakan. Ya, itu pengalaman saya ya. Jadi karena kita kan berpikir, ini warung saya, ngapain? Warung saya masih kecil, satuin aja. Kadang kita tidak terkontrol ya. Kadang anak kita jajan tidak kita terbatas sama kita kan. Ngambil ini, ngambil itu. Sama kayak saya juga, rokok saya nggak kebatas gitu kan. Kadang sehari sebungkus lebih. Itu karena kita nggak catat. Nah, terus sama kayak buat masak di dapur juga kita harus ada hitung-hitungannya, karena kan uang pribadi kan kita udah, makanya saran saya itu uang pribadi dipisahkan tadi. Itu uang pribadi itu buat masak ke dapur, buat nyisihkan uang ya minimal 10.000, karena kalau kita nggak nyisihkan uang yang 10.000 itu kadang entah anak kita sakit, ada pengeluaran dadakan. Nah, fungsinya uang 10.000 itu ya buat itu gitu kan. Jadi intinya uang pribadi dan uang usaha itu harus dipisah. Dan yang ketiga adalah minimalkan utang piutang di tempat usaha kita. Ini karena penting ya, penting buat perkembangan warung kita juga. Karena pengalaman saya, kalau kita banyak yang ngutang sama kita itu, jadi warung kita tuh nggak berkembang gitu, nggak kelihatan. Karena uang modal itu mandek sama yang ngutang gitu kan. Mending kalau mereka balik lagi gitu kan. Yang saya alami, kebanyakan orang yang sudah ngutang di atas 50.000 itu udah nggak akan balik lagi. Mereka takut bayar hutang, malah mereka lari ke warung yang lain gitu. Mereka takut buat bayar hutang ke kita. Malah kadang kalau kita ketemu sama dia di jalan apa di mana, kalau kita ngelihat dia tuh kayak kita tuh punya salah besar sama dia gitu. Jadi orang itu saking takutnya nggak akan balik lagi. Itu pengalaman saya, bukan 1 kali 2 kali. Jadi saran saya minimalkan utang piutang di usaha kita, karena itu bisa mandek uang kita di situ kan. Harusnya kita bisa beliin barang gitu kan, uangnya di situ, jadi nggak bisa belanja kadang kitanya itu ya. Dan poin yang keempat,
usahakan barang yang masuk dan barang yang masuk, misalkan barang yang baru, barang yang lama yang harus keluar duluan. Nah, jadi barang yang baru masuk kita jual belakangan. Nah, barang yang udah lama kita jual duluan. Meminimalkan barang BS atau kadaluarsa. Jadi itu diutamakan, kita jual duluan. Sering cek-cek juga expire barang di dagangan kita ya. Kita kan di warung ya jangan malas, kita cek-cek dulu barang apa yang udah kiranya berapa bulan lagi itu yang harus kita duluin keluarin gitu kan. Jadi meminimalkan barang BS itu sama aja agar warung kita tuh barangnya keluar semua, jadi fresh gitu kan. Setiap harinya fresh terus, setiap bulan fresh terus barang gitu. Jadi kalau misalkan pas ketemu yang BS kan barang kita jadi modal kita tuh kebuang, karena yang barang BS ini enggak semuanya bisa diretur. Ada sih sebagian yang bisa diretur dan itu pun prosesnya lama gitu kan. Jadi saya usahakan barang yang keluar tuh yang lebih lama dikeluarin duluan. Terus dan poin yang kelima ini nabung atau sisihkan uang. Nah, itu sih emang wajib ya, karena kita nabung uang, kita sisihkan. Itu nabung juga kadang kita pisah-pisah aja. Nabung yang tadi yang saya bilang buat apa, pengeluaran dadakan, nabung buat masa depan keluarga, anak-anak. Nah, karena kan anak-anak juga perlu biaya ya. Dan yang ketiga, nabung buat perkembangan warung kalian gitu kan. Nah, kalau misalkan nabung yang dadakan ini kan saran saya nggak usah gede-gede ya, misalkan 10.000 contohnya tadi ya. Nah, terus kalau nabung buat masa depan itu juga nggak usah difaktor ya. Kita kan sehari-hari pendapatan kita nggak menentu gitu, keuntungan kita nggak menentu. Jadi kita dapat penghasilan misalkan untung kita sekian baru kita sisihkan. Jadi nggak usah difaktor, wah saya harus sekian, itu juga salah. Karena kan kita balik lagi ke yang poin kedua dan poin ke-1 itu kan. Jadi kita harus bikin pembukuan, kita tulis keuntungan kita berapa, itulah yang kita bisa menikmati, kita bisa tabung gitu kan. Nah, terus yang ketiga ini tadi yang apa? Nabung yang pertama tuh yang buat dadakan, yang kedua masa depan. Nah, yang ketiga perkembangan warung. Nah, perkembangan warung ini penting juga. Karena kan kita nggak mau dong warung kita gitu-gitu aja kan, perkembangannya nggak ada, barangnya segitu-gitu aja. Nah, itu fungsinya buat yang ketiga itu fungsinya buat pertambahan sembako kita. Apa yang laku di warung kita itu yang kita banyakin. Yang contohnya misalkan rokok rokok A, B, C, misalkan rokok filter laku, biasa beli 1 pak ya belinya 2 pak gitu. Itu pun bertahap ya teman-teman ya, nggak langsung kita langsung beli 1 pak ya, paling kita nambah 5 bungkus karena kan keuntungannya itu kan masih minim ya, apalagi buat warung-warung baru gitu kan. Kalau bisa itu kita kumpulkan uang itu terus perkembangkan warung, isi warung ya. Ya itu aja sih ya tips dari saya, 5 poin mengelola keuangan sembako ya. Semoga bermanfaat video saya ini. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe ya channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.